Saudara, pernah dipuji orang, saudara? Pernah dipuji orang? Pernah ya? Siapa yang bilang itu? Ya, Ita. Kenapa sih Ita dipuji? Tentu ada alasannya, ya kan? Pasti. Kita memuji seseorang karena pasti ada alasannya. Oh, karena cantik? Waduh, luar biasa. Nah, pertanyaan yang kemudian yang kedua, Ita, jawab ini karena kamu berani menjawab tadi. Pernah dipuji Tuhan, Ita? Harusnya pernah. Harusnya pernah. Tapi karena apa? Bukan karena cantik pasti. Mari kita baca Ayub pasal 1. Secantik apapun kamu, Ita, ketika Tuhan puji kamu bukan karena cantikmu, tetapi karena apa? Mari kita lihat Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 dimulai ayat 1. Kita baca firman Tuhan ini secara keseluruhan, seluruhnya dari pasal 1. Ada hal yang luar biasa yang saya lihat di sini, saudara. Ayub pasal 1 dimulai ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mari perhatikan ini, sudah ada mulai ayat 2 ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Perhatikan ini, ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau mau perhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Kemana kemarin ini? Ayat 2, 3, dan 4 ya. Kau bilang, demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jauhkanlah segala yang dipunyainya. Ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak yang laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang suku, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi, sedang membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan
sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dan dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20 saudara. Maka berdirilah Ayub lalu mengenakan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, luar biasa orang ini. Dipuji bukan oleh manusia, saudara. Pujian manusia karena sesuatu yang bukan pada prinsipnya. Tadi kita berkata karena cantik. Cantik itu relatif. Ya, bagi seseorang cantik, bagi orang lain belum tentu. Itulah manusia, saudara. Dipuji karena baik. Baik itu juga relatif, saudara. Baik karena apa? Baik karena ada maunya, atau karena ada sesuatu yang lain. Tetapi kalau Tuhan memuji, luar biasa, saudara. Itu secara objektif. Mari kita lihat nanti, saudara. Makanya kenapa saya berhenti tadi? Dia punya ayat 2, coba Yobel 2, 3, 4. Tapi hilang itu di ayat 20, saudara. Ia mendapat 7 anak. Mulai dari situ ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tetapi ketika Tuhan bangga pamer kepada iblis, dia nggak pakai ini, saudara. Lihatlah hambaku Ayub yang tidak ada sekaya dia. Dan saudara. Ayat 8. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian kaya. Enggak, saudara. Demikian terhormat. Enggak, saudara. Tapi demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Makanya judul khotbah saya ini, kalau saudara lihat di YouTube kita, saudara, kehidupan yang menggetarkan surga. Surga tergetar dengan kehidupan Ayub, bukan karena Ayub kaya, bukan karena Ayub memiliki kehormatan dunia, tetapi Ayub menggetarkan surga karena kesalehan hidupnya, karena hidupnya yang tidak bercela, saudara. Dan ini tidak terjadi dengan sendirinya, saudara. Kenapa Ayub begitu menggetarkan surga, saudara? Tentu bukan karena kekayaannya. Memang Elon Musk terkenal di seluruh penjuru dunia karena kekayaannya, saudara. Tetapi karena dia kaya. Coba kalau tidak kaya, nggak ada orang yang kenal Elon Musk, saudara. Jadi kalau karena kita kaya lalu dikenal oleh Tuhan, wah, nggak termasuk kita barangkali karena kita belum nggak kaya, saudara. Tetapi siapapun kita, kaya nggak kaya, bisa menggetarkan surga kalau hidup kita tiada apa dikata saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Itulah yang menggetarkan surga siapapun kita, saudara. Saya tidak berkata nggak boleh kaya, saudara. Lihatlah Elon Musk. Dari kekayaannya dia melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin itu menggetarkan surga, saudara. Tetapi siapapun kita, mungkin kita orang biasa, nggak banyak duit, saudara. Jabatan juga nggak ada.
Tetapi kalau kita hidup seperti Ayub pada ayat yang ke-8 ini, itulah yang membuat Tuhan begitu bangganya sampai pamer. Tuhan flexing, saudara. Sudah tahu, Tuhan flexing. Kalau dirinya sendiri nggak perlu di flexing, saudara. Tetapi dia flexing dengan hidupnya Ayub. Luar biasa ini, saudara. Nah, tentu kita harus bertanya, kenapa ya bisa hidup yang dipamerkan Tuhan itu? Kenapa bisa? Jangan bilang, oh itu Ayub, belum tentu saya. Ya coret aja, saudara, Alkitab ini. Buat apa kita baca hari ini? Kita baca hari ini karena apa? Supaya kita juga bisa seperti Ayub. Nah, kalau perhatikan, saudara, kenapa Ayub seperti itu? Lihatlah, walaupun dia kaya, terhormat tentunya, dia punya segala sesuatu, tak terbilang jumlahnya, tetapi dia tahu kehidupannya di dalam Tuhan, saudara. Buktinya apa? Mari perhatikan, saudara, ketika dia berkata, anak-anaknya berpesta pora, jangan, katanya. Coba ayat 5, saudara, ayat 5, coba yuk, ayat 5. Perhatikan ini, saudara. Biasanya orang kaya tidak terlalu perlu hal rohani, saudara. Orang terpandang itu nggak terlalu peduli dengan relasi dengan Tuhan. Ayat 5. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian. Ternyata inilah yang menjadi hal yang membuat Allah pamer dengan hidupnya Ayub. Dia bangun hidupnya di atas ibadahnya kepada Tuhan. Dia punya relasi yang terjaga dengan Tuhan, saudara. Itulah yang menjadi pemikirannya dengan anak-anaknya. Anak-anaknya nggak bisa dia jamin, tapi hidupnya dia jamin. Tetapi dia tidak habis akal, saudara. Jangan-jangan anakku telah mengutuki Tuhan. Itulah sebabnya dia korbankan korban bakaran sejumlah dari anak-anaknya. Itu 7 orang, saudara. Saudaraku, Allah sangat tersentuh kalau kita bangun relasi dengan Tuhan secara baik. Itulah yang membuat surga tergetar, saudara. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kehormatan dunia, bukan, saudara. Tetapi karena engkau sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Itulah yang membuat hati Allah tersentuh, saudara. Bukan karena kecantik dan kegantenganmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena pekerjaanmu, bukan. Tetapi karena engkau tahu siapa dirimu di hadapan Allah dan siapa Allah dalam hidupmu. Itulah membuat Allah bangga, saudara. Siapapun kita, sepertinya Tuhan jadi amnesia ya tentang keberhasilan Ayub ketika pamer dengan iblis, saudara. Padahal Tuhan tahu juga ini berapa jumlah lembunya, berapa jumlah untanya, berapa jumlah budak-budaknya. Dia tahu itu, tetapi bukan itu yang menjadi fokus bagi Allah tentang kehidupan yang saleh. Tetapi dia tahu orang ini adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang telah menempatkan dirinya di posisi yang tepat, yang menyadari bahwa Tuhanlah segalanya, bukan karena pencapaianku. Ada banyak orang hari ini, saudara, ketika sukses mulai lupa dengan Tuhan, ya kan? Makanya Tuhan tidak terlalu tertarik dengan hidup yang seperti itu, saudara. Apapun pencapaian saudara, setinggi apapun pencapaian Anda, saudara, maka saudaraku, bukan berarti nggak boleh kita ada di ketinggian, boleh-boleh saja. Bukan berarti nggak boleh kita kaya, boleh-boleh saja. Bukan berarti tidak boleh punya banyak duit, boleh, saudara. Tapi bangunlah hidupmu di atas ibadahmu kepada Tuhan. Takutlah akan Allah, hormatilah Tuhan. Ketika engkau punya banyak duit, saudara. Ada banyak orang hari ini merasa punya duit yang banyak, dia mulai tidak hormat lagi kepada Tuhan.
Karena apa? Duit bisa membeli apa saja katanya. Makanya lihatlah sekarang saudara, sampai di mahkamah pengadilan pun gak ada keadilan. Kenapa? Karena ternyata keadilan pun bisa dibeli. Iya kan? Di tempat keadilan pun gak ada keadilan. Itu kebenaran dari firman Tuhan kitab Amsal, saudara. Ada suatu kesia-siaan aku lihat, kata penulis Amsal atau pengkhotbah, saudara. Di tempat keadilan pun tidak ada keadilan. Bagaimana bisa sorga tergerak dengan hakim-hakim yang memperjualbelikan keadilan, saudara. Siapapun kita mau jadi apa terserah, saudara. Mau jadi hakim boleh. Mudah-mudahan nanti si Yosi diterima jadi jaksa. Boleh Yosi. Tapi jaksa yang takut akan Tuhan itulah yang menggetarkan sorga, saudara. Bukan karena jaksaku yang begitu hebat menjatuhkan sebuah vonis. Bukan, saudara. Siapapun kita boleh, saudara. Pendeta boleh. Tapi ada banyak pendeta hari ini, saudara, yang tidak takut lagi sama Tuhan. Bagaimana bisa menggetarkan sorga, saudara? Itulah sebabnya, saudara, siapapun kita yang hadir pagi ini, kita bisa menggetarkan surga kalau hidup kita bangun di atas ibadah kita kepada Tuhan. Ayo sadar itu, sehingga ia tahu bahwa oleh karena belas kasihan Tuhan semuanya ini ada. Makanya aku takut anak-anakku bisa menyimpang. Aku mau persembahkan korban buat mereka. Apa impian Anda, saudara? Tuhan tidak akan pernah melarang itu. Tapi kejar itu didasari oleh karena ibadahmu kepada Tuhan. Takut dan hormatmu kepada Tuhan. Jangan halalkan segala cara, saudara. Saya pernah mendengar dan seringkali mendengar, saudara, gereja pun hari-hari ini sudah mulai kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan dunia, saudara. Iya kan? Bukan rahasia umum lagi, membangun gereja itu adalah sesuatu yang sangat sulit di negeri ini, saudara. Karena sulitnya uang pun menjadi jawabannya. Saudaraku, Allah ini tersenyum dengan hidup kita, saudara. Bukan karena siapa kita, bukan. Getarkan sorga, saudara, bukan karena uang kita yang banyak, bukan. Tapi getarkan sorga karena engkau sungguh takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Adalah itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, saudara, khususnya di gereja. Tentu kalau takut akan Tuhan, menyenangkan Tuhan kan, menyukakan Tuhan kan. Dan itu memang gak mudah, saudara. Nanti kita akan lihat yang kedua. Gak mudah. Saya percaya itu ditempa oleh waktu. Dan itu yang sudah dihadapi oleh Ayub. Kenapa dia, kalau sudah baca sampai selesai kitab Ayub ini, dia keluar menjadi emas murni dan berlian, saudara. Kenapa? Karena ditempa oleh waktu. Tapi dimulai dari kesadaran, semua ini anugerah, belas kasihan Tuhan. Kambing, domba, unta, budak, laki-laki dan perempuan, semua karena anugerah Tuhan. Itu tidak menyilaukan matanya sehingga mencoba menyingkirkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan, saudara. Dia datang di hadapan Tuhan. Inilah yang menggetarkan surga, saudara. Adakah Anda hari-hari ini lebih mengedepankan Tuhan daripada yang lain, saudara? Adakah hari-hari ini kita lebih memprioritaskan Tuhan atau yang lain, saudara? Mari pikirkan ini. Terlalu banyak mungkin sibuk kita karena udah mulai merambah kemana-mana pekerjaan kita. Ingatlah, saudara, bukan karena pekerjaanmu membuat Allah tersenyum, bukan. Tetapi coba bangun hidupmu di atas ibadahmu kepada Tuhan. Jangan luangkan waktumu untuk datang tiap-tiap saat di kaki Tuhan. Membaca firman-Nya setiap saat. Mohon maaf, saudara. Mohon maaf.
Makanya saya sering bilang itu antara bersaksi dan sombong itu memang beda-beda tipis. Tapi saya mau berkata, saya jadi pendeta udah 30 tahun saudara. 30 tahun saya sudah pendeta. Ini seringkali saya bilang ke mahasiswa saya, ingat, jangan mentang-mentang kamu apa-apa Alkitab, Senin Alkitab, Selasa Alkitab, sampai Minggu juga Alkitab, kembali lagi Senin Alkitab. Tapi saya mau berkata kepadamu, jangan pernah tinggalkan saat teduhmu kepada Tuhan, sekalipun hari-harimu adalah Alkitab. Datang kepada Tuhan hanya karena engkau membaca firman-Nya. Ya kan biasanya sekolah Alkitab itu kan apa-apa Alkitab, karena luasnya Alkitab sudah. Dari dosen A Alkitab, dosen B Alkitab. Saya mengajar etika Alkitab juga sudah. Mengajar logika Alkitab juga. Logika sudah tahu itu kan mata kuliah umum itu. Alkitab juga sudah. Alkitab. Tapi saya mau bilang, ingat ya, buat waktumu dengan Tuhan bukan karena tugas sekolah. Datang dengan sadar penuh karena engkau tahu hidupku dibangun atas ibadahku kepada Tuhan. Itulah yang menggetarkan surga, saudara. Walaupun kau persembahkan perpuluhan, gak menggetarkan surga kalau hidupmu tidaklah takut akan Tuhan. Kadang-kadang kan begitu, Pak, ayo ke gereja. Sorry Pak, sibuk sekali sekarang. Yang penting perpuluhan saya udah nyampe belum Pak Pendeta? Nah Pak Pendeta diam tuh biasanya kalau udah nyampe, saudara. Nah masalah orang yang nggak sampai, yang penting perpuluhannya sampai. Bangun di atas ibadahmu kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara punya banyak duit. Amin. Iya. Coba kasih juga uang persembahannya semakin banyak. Kan gitu kan saudara. Kalau sudah nggak punya uang, gimana mau persembahan kan? Doa saya juga begitu, berkati jemaatku Tuhan. Apapun usaha mereka limpahkan dengan berkat. Tapi ingat, apapun persembahan Anda di gereja ini, bukan itu yang menggetarkan hati Tuhan. Tapi cuma kalau gue begitu, bukan karena uang yang bergetar, berarti kalau saya kasih persembahan, waduh kasihan nggak ada lampu nanti yang bisa nyalain. Kalau nggak saudara nggak persembahkan. Ya kan? Masa gelap kegelapan kita? Enggak kan? Tapi ingat, di atas semua itu, hidup yang beribadah kepada Tuhan. Makanya ketika engkau nanti suatu saat di pekerjaanmu ada sesuatu yang kita tahu sadar salah. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan berkata itu bukan salah, saudara. Cuman kalau orang tidak takut akan Tuhan apa? Sudah cari celah seperti hakim. Kan gitu kan? Hakim apa? Hukum diakali seolah-olah benar. Apalagi pendeta, paling canggih itu sudah mengakali firman Allah. Tetapi kalau kita sudah takut akan Tuhan, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selebihnya dari si setan, kata firman Allah, saudara. Itulah orang takut akan Tuhan. Saudaraku, siapapun Anda mungkin orangnya sederhana, nggak apa-apa. Nah, Anda akan lebih menggetarkan surga daripada Elon Musk yang kaya raya. Yang kedua, kenapa ini menggetarkan surga, saudara? Mari perhatikan ayat 21, luar biasa ini. 21, saudara. Dalam satu hari semua milik Ayub habis, saudara. Sampai anak-anaknya pun habis. Yang dirinci ayat 2 sampai ayat yang keempat tadi, 7 anak, 7.000 ekor dan seterusnya. Sampai apa yang dibilang, dia adalah yang terkaya di sebelah selatan ya. Selatan ya? Timur ya? Di timur menjadi orang yang termiskin, saudara. Dalam satu hari terkaya dan menjadi termiskin. Tapi ayat 21, saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Kenapa? Kehidupan Ayub menggetarkan surga. Hidupnya dibangun
ambil itu adalah haknya Tuhan. Jadi hidupnya ini ia bangun di atas kedaulatan Allah, saudara. Apapun tindakan Allah, terserah Tuhan. Kadang-kadang saudara, ketika hidup ini seperti ayat 2-4 kita berkata Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Tetapi ketika semuanya itu diambil, kita mulai kutuki Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh istri Ayub. Udahlah, kutuki Allahmu. Saudaraku, apapun keadaan kita hari ini, saudara, kita di bawah kedaulatan Allah. Dia di bawah otoritas Allah. Oleh karena itu, bangun hidup kita di atas itu, saudara, bahwa aku hidup karena Allah. Aku mendapatkan sesuatu karena Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi yang tidak aku kehendaki, itu pun adalah di bawah otoritas Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupku yang tidak ada di luar kendali Tuhan. Makanya begitu bangganya Allah berkata pada iblis, kamu lihat hambaku Ayub, dia berada di bawah otoritasku. Saudaraku, ini gak mudah. Makanya saya bilang ini gak semalam didapat oleh Ayub, saudara. Dari perjalanan hidupnya. Bayangin saudara, satu hari dari orang terkaya menjadi orang termiskin, tetapi dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memberi. Kalaupun dia ambil lagi, itu haknya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Betapa seringkali kita menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak sukai dalam hidup ini. Makanya Allah masem dengan hidup kita, saudara. Jangankan tersenyum dan tertawa, masem, saudara. Kenapa? Bentar aja lalu mewek, bentar aja lalu berontak sama Tuhan. Bukan berarti tidak sulit. Bayangin saudara, saya belum pernah membaca kisah hidup seperti Ayub ini dalam satu hari orang terkaya menjadi orang termiskin. Tetapi luar biasa saudara. Itu yang dikatakan ayat 22, coba Yoel 22. Begitu pedih hidupnya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tentu itu dari hal-hal mulai kecil, kan begitu saudara. Saya nggak tahu olahraga apa yang saudara sukai, ya. Kalau saudara menjadi profesional, melakukan hal-hal yang membosankan biasanya. Saya pernah udah meninggal beliau, dia pelatih tenis saudara. Dia berkata begini, yang paling susah melatih orang adalah ketika orang itu sudah tahu tentang tenis katanya. Jadi ketika kita ajar, nggak begini, yang begini, susah. Tapi kalau mau latih orang dari sama sekali nggak tahu apa-apa. Jadi ketika bilang, ini memang membosankan ini saudara. Gini-gini terus. Latihannya cuma begini saudara. Tapi apa? Dari kebiasaan inilah akan membentuk orang lebih profesional saudara. Hal-hal sederhana. Hal-hal yang simpel saudara. Tetapi masalahnya, kita mau nggak? Ya kalau orang udah tahu tenis saudara, dilatih oleh orang pelatih profesional, nggak mau, ini ngapain? Saya mau jadi jago tenis, pelatih kenapa begitu? Apaan ini kan gitu saudara. Dan kadang-kadang kehidupan kita begitu dengan Tuhan. Ketika Tuhan kita latih, Tuhan membosankan, Tuhan apa? Coba lihat saudara, ketika Allah ingin meruntuhkan Yeriko, apa kata Tuhan kepada orang-orang Israel? Kelilingi satu kali, lalu berhenti. Itu mau runtuhin tembok loh saudara. Kelilingi satu kali, berhenti. 7 kali ya. Tapi kali yang ke-7, kelilingi 7 kali. Kalau saya ada di situ mungkin saya akan tanya, Yusa, ini kita mau perang atau parade Pak? Ini mau perang kok kelilingi?
Yang ada cuman tembikar, saudara. Nggak ada lembing, nggak ada tombak, nggak ada. Ini keliling. Kalau kita mau ada di bawah otoritas Allah, mari rela dibentuk oleh Tuhan, saudara. Sehingga suatu saat ketika klimaksnya datang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tapi ingat, itu dibentuk dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Kita lihat tadi, jangan-jangan anak-anakku itu sudah memberontak kepada Tuhan, gitu kan? Dia korbankan persembahan untuk semua anak-anak. Kalau suatu saat Anda mengalami hal-hal yang tidak Anda sukai, itu akan membentuk kita, saudara. Itu akan membawa kita kepada kelas yang lebih tinggi lagi. Godaannya kan lebih banyak, tinggi kan? Kadang-kadang kan kita gitu, saudara. Kita kelas 1 selesai, naik kelas 2, saudara. Maunya ujiannya kelas 1. Ya enggak lah. Ujiannya kelas 2, naik kelas 3. Ujiannya kelas 3, bukan kelas 2 lagi. Tapi kita, Tuhan, kok itu kadang-kadang sepertinya Tuhan itu salah gitu. Tapi ketika sudah terjadi, saudara, pasti Tuhan tahu bahwa kita punya kemampuan. Masalahnya kita mau atau tidak. Kalau kita perhatikan, saudara, dalam 1 Korintus Roma, saudara, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kenapa biasa, saudara? Ayo. Misalkan kita udah mati nih. Tuhan, tolong. Mati juga. Di situ biasa, kata Tuhan. Kenapa biasa kira-kira? Ayo. Kan itu firman untuk semua kita, saudara. Kenapa biasa? Banyak kan doa kita nggak dijawab Tuhan? Banyak kan? Biasa, kata Tuhan. Kenapa coba? Ayo, ada yang mau jawab? Saudara ini pelototin saja, jadi saya takut ini. Saya pelototin saudara ini, apa jawabannya? Kenapa bilang kan itu kan dibilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kenapa biasa? Padahal Tuhan nggak sanggup, kan gitu, saudara. Apa jawaban kita? Kenapa biasa? Misalkan apalah pergumulan kita, sakit, di PHK, diputus pacar, gitu kan? Coba rinci. Apapun itu, firman Tuhan berkata, itu pencobaan biasa. Kenapa biasa, Bu Megi? Kayaknya Bu Megi mau jawab. Udah manggung-manggung. Pasti ada yang luar biasa. Selain itu kira-kira, kenapa biasa? Misalkan ini, saya yang sakit, berdoa, nggak sembuh. Tuhan berkata, biasa, kok nangis? Lo biasa kok nangis gitu. Kenapa biasa? Ya betul. Karena bukan cuman saya yang mengalaminya. Kenapa disebut barang antik? Barang antik itu tahu ya, barang tidak biasa. Kenapa? Udah nggak ada lagi yang lain. Jadi saya mengalami apapun biasa. Karena bukan cuma saya yang mengalaminya. Si Tony juga alami. Benar-benar nggak ada 6 tahun. Si Johnny juga alami. Si Badu juga alami. Jadi kalau cuman saya, baru tidak biasa. Jadi apapun persoalan kita, biasa, saudara. Karena orang lain juga mengalaminya. Saudara pernah nangis? Jangan mewek dengan Tuhan. Yang lain juga nangis. Ya kan? Kecuali kalau cuma satu-satunya kita nangis di dunia ini, maka proteslah dengan Tuhan. Kenapa Engkau berikan aku sesuatu yang gak biasa, Tuhan? Kenapa? Aku satu-satunya orang menangis di dunia ini. Oh gitu ya, kata Tuhan. Sorry. Ya udah, hapuslah air matamu. Langsung engkau akan senang. Jadi kalau engkau diputus pacar, biasa. Kenapa? Bukan cuma engkau yang putusin pacar. Makanya jangan minum baygon.
Masa gara-gara itu lebih baik? Kayak cuma engkau satu-satunya yang diputusin pacar. Misalkan PHK, saudara. Ini yang di Jawa Tengah itu udah ketar-ketir itu mau PHK, saudara. Itu biasa. Jangankan Indonesia, di Amerika juga udah mau 70.000 saya baca itu barusan tadi pagi, saudara. Mau di PHK itu biasa, saudara. Itu akan membentuk kita untuk menggetarkan surga, saudara. Saya berharap kita menjadi orang seperti itu, orang-orang yang tangguh, saudara. Amin. Orang-orang yang sungguh berkata, aku ada di bawah otoritas Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Lagu ini memang enak dan gampang dinyanyikan, tetapi sulit untuk diwujudkan, saudara. Pernah Anda dikecewakan orang? Waduh, kita yang ngecewakan siapa? Yang kita salahin siapa? Yang kita salahin bisa siapa? Tuhan, ya kan? Itu adalah suatu cara Tuhan untuk suatu titik kita akan berkata, aku ada di bawah otoritas-Mu Tuhan. Apapun maunya Tuhan, terserah Tuhan. Tapi ingat loh, saudara, kalau saudara perhatikan kisah tadi, itu menunjukkan kita di bawah otoritas Tuhan. Kan Iblis berkata, gimana dia nggak begitu? Engkau berkati dia, katanya kan? Baca itu tadi ya. Coba kalau engkau nggak berkati dia, maka ia akan mengutuki engkau. Ingat apa kata Tuhan? Oke, hartanya aku serahkan kepadamu, tapi jangan jamah dia. Ada dalam otoritas Tuhan, saudara. Kalau kembali lagi nanti pada pasal 2, saudara. Lalu Iblis berkata, iya, engkau lindungi dia, engkau pagari dia, engkau beri dia kesehatan. Coba kalau dia sakit-sakitan, dia akan mengutuki engkau. Apa kata Tuhan? Oke, jamah tubuhnya, tapi sayangkan nyawanya. Otoritas Tuhan, saudara. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini di luar otoritas Tuhan. Kalaupun dia kehilangan semua anak dan hartanya, karena seizin Tuhan. Kalaupun dia akhirnya sakit-sakitan, itu juga seizin Tuhan. Ingat, saudara, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menggetarkan surga, saudara. Betapa luar biasa sampai kiamat nanti nama Ayub disebut-sebut, saudara. Karena apa? Karena dia bangun hidupnya di atas otoritas Tuhan. Milikilah hidup seperti itu, saudara, siapapun kita. Ya mudah-mudahan Anda terkenal, tapi nggak perlu terkenal. Mudah-mudahan Anda kaya, tapi nggak perlu kaya untuk hidup seperti ini. Ya kan? Betapa bahagianya sementara kita kaya, terkenal. Tetapi Tuhan berkata, lihatlah anakku itu. Sebut nama kita masing-masing. Tapi Tuhan menjadi lupa dengan kekayaan dan ketenangan kita. Dia takut akan aku. Luar biasa. Sementara orang yang kaya, sementara orang yang terkenal, sementara orang yang berpengaruh. Tapi bukan karena pengaruh, kekayaan dan keterkenalannya Tuhan bangga atas hidup kita. Tetapi karena kita bangun di atas otoritas Tuhan. Apa maunya Tuhan terserah. Mau Tuhan ambil, mau Tuhan beri, karena segalanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Roma pasal 11 ayat 36, saudara. Ya kan? Pak, Roma 11 ayat 36, coba Yubel. Ini udah, saya biasanya hafal ini, usia saya makin lanjut. Faktor U 11:36. Mari perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayub kaya dari Dia. Kalaupun Allah ambil oleh karena Dia, saudara. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah.
Mudah-mudahan kita bangga, Allah bangga sama kita, bukan karena kita cantik, tapi karena kita bangun hidupnya di atas otoritas Tuhan. Dan semua kita, saudara, siapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkata, kamu lihat anakku itu yang ada di GKRI Penira, orang-orang yang takut akan Tuhan, karena dibangun di atas ibadahnya kepadaku, karena dibangun di atas otoritasku dalam hidup mereka. Sehingga kita menjadi berkat, saudara, dimanapun kita berada. Kita menjadi cerita yang menggembirakan dimanapun kita ada. Yang cuma macan di kandang, saudara, tapi menjadi singa di luar sana. Karena apa? Bukan karena kita garang seperti singa, bukan, tapi karena kehidupan kita yang kita bangun di atas ibadah kita kepada Tuhan dan ada di bawah otoritas Tuhan. Tuhan, lakukan apa maumu dalam hidupku, karena aku tahu semua tindakanmu adalah untuk satu tujuan, supaya Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan dalam kehidupan. Mau memiliki hidup yang bergetar surga, amin.